of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Indonesia tanah airku cinta, Nusantara merdeka bhinneka tunggal ika. Bersama Awang Ajiwasita dan Om Bob. Greetings to each and everyone. Anytime you meet, I greet anyone. Whether it namaste, assalamu alaikum. Salam, salam, salam. Halo, kita ketemu lagi di Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Sudah siap di sini Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Langsung saja kita mulai diskusinya. Om Bob, KPK kembali jadi sorotan publik nih akhir-akhir ini. Salah satunya kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli. Ini sebenarnya ceritanya gimana sih? Ya, ini kan memang kemarin viral ya di televisi itu. Kalau kita lihat talk show-nya itu hampir seluruh televisi yang basisnya itu talk show ya, televisi berita, itu semua bicara soal ini ya. Ya, kalau kita telaah dengan betul ya, dengan merenung-renung ya, itu apa yang terjadi itu memang sebetulnya kita terenyuh ya. Bahasa Jawanya bilang terenyuh ya. Karena kita lihat itu pelanggaran yang dilakukan oleh Lili, Wakil Ketua KPK ini memang ya repot. Ya, jabatan di KPK mulai dari bawah sampai atas itu kan tugasnya itu membasmi korupsi. Betul. Tugas utamanya ya. Jadi petugas-petugas anti korupsi ini kan tidak boleh melakukan gerakan-gerakan atau melakukan hal-hal yang bisa dicurigai oleh orang bahwa ini ada permainan di belakang batu ya. Jadi ini memang berat ya. Yang namanya orang kalau sudah kerja di institusi yang membasmi atau menegakkan hukum, itu konsekuensinya memang kebebasannya itu menjadi harus tidak sebebas seperti orang yang tidak punya jabatan. Ya, contohnya itu kalau di pengadilan itu ya. Di pengadilan itu hakim itu tidak boleh berhubungan dengan saksi. Juga tidak boleh berhubungan apalagi terdakwa. Ya, jadi ini masalahnya adalah masalah etik ya. Contohnya juga misalnya ya, seorang di perusahaan swasta ya, itu direkturnya mempunyai saudara yang punya perusahaan pabrik lah misalnya ya, punya perusahaan pabrik roti misalnya lah ya, yang kecil aja. Nah, terus suatu saat institusinya perusahaan itu membutuhkan banyak roti ya untuk dihidangkan sama acara dia yang kira-kira butuh katakanlah 5.000 roti gitu misalnya ya, yang atas nama biayanya akan dikeluarkan oleh perusahaannya untuk kepentingannya perusahaannya. Nah, ini juga roti ini dibeli dari mana? Ya, memang peraturannya nggak ada pelarangan macam-macam, tetapi kalau terus belinya di tempat saudaranya yang punya pabrik roti, ya ini menjadi dipertanyakan. Nah, ini kan terjadi konflik of interest. Demikian juga di dalam hal hierarki dari kepemimpinan. Kalau ada seorang yang berbuat salah, maka yang mengadili dia itu harusnya orang yang bukan ada hubungan pertemanan dekat atau familinya. Ya, bahkan kalau mau yang luas lagi tidak boleh marganya sama misalnya. Jadi kalau misalnya ada seorang pejabat yang salah, urusannya apa gitu ya, itu maka waktu dia diadili itu juga nggak boleh diadili oleh orang yang merupakan saudaranya atau familinya dari yang berbuat salah itu. Ya, walaupun bilang ini nggak mungkin ada konflik of interest, tetapi ya sulit. Ya, untuk seperti itu. Nah, sekarang juga demikian. Ya, kalau kita lihat film-film itu ya,
pengadilan-pengadilan di luar negeri, apa Amerika atau Inggris, itu kan modelnya kan pakai juri. Oke. Ya, jadi bukan seperti di Indonesia yang kadang-kadang ada hakim tunggal, ada majelis hakim, tapi di sana ada juri karena sistem peradilan di sana itu kan yang menentukan salah atau tidaknya itu kan juri. Betul. Ya, juri itu diambil dari tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap mempunyai pengetahuan yang baik dan value-value kehidupan macam-macam itu dia baik gitu ya, dipilih dan dia yang jadi juri. Nah, kalau nanti sudah lewat pengadilan itu hanya mencari fakta. Nah, setelah pengadilan dilakukan berkali-kali itu dianggap cukup, maka yang menentukan kesakitan tadi itu sakit atau tidak itu adalah jurinya. Dan jurinya ini tidak boleh ada yang tidak sependapat. Kalau jurinya itu 15, biasanya juri itu jumlahnya ganjil ya, biasanya ya. Jadi mereka harus sepakat dengan bulat, tidak boleh ada yang tidak setuju yang menyatakan bahwa terdakwa tadi itu salah atau tidak. Ya, ini yang menentukan juri. Lah juri ini selama sidang dia juga tidak tahu kapan dia dipanggil untuk jadi juri. Jadi juri itu betul-betul dirahasiakan. Pada hari saat dia diangkat juri, saat itu juga dia dipanggil. Begitu sudah datang, langsung dia dikarantina, tidak boleh ketemu orang. Tidak boleh punya handphone, tidak boleh lihat televisi, tidak boleh baca koran. Jadi fokusnya tidak boleh dipengaruhi oleh orang, harus dari dia sendiri. Nah, ini mencegah tadi yang namanya konflik of interest atau titipan-titipan. Ya. Nah, ini memang kalau kita mau baik ya begini yang harus dilakukan. Nah, sekarang kembali ke Lili tadi itu, yang wakil ketua KPK. Ya, ini ada suatu masalah. Ya, ada yang ketangkep atau waktu mau disidang ya. Pokoknya itu ada orang yang kena masalah, baik itu saksi maupun terdakwa ya. Itu ternyata kemarin itu Bu Lili yang wakil ketua KPK yang soleh tadi itu ya. Dari appearance-nya kan itu dia seorang pejabat yang soleh lah ya. Ternyata dia menghubungi salah satu dari, kalau nggak salah yang terlibat dengan masalah ini, bisa saksi atau terdakwanya. Dia menghubungi dan waktu di dalam penyelidikan itu bahwa dia menganjurkan, ya kalau tidak salah itu dia menganjurkan agar mencari pengacara yang bisa mendampingi dia. Nah itu. Ya, jadi ini semua orang aja ditanya-tanya, loh, kenapa kok dia memberi rekomendasi? Ada apa ya? Kan gitu. Ternyata pada saat di sidang Dewan Pengawas ini dilakukan karena memang ada laporan-laporan bahwa ini Lili kita ini sudah berbuat sesuatu yang melanggar kode etik, yaitu ketemu dengan pihak-pihak yang lagi berperkara di KPK. Ya, lah ternyata putusannya dari Dewan Pengawas tadi itu membetulkan bahwa telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh ibu kita ini. Kalau kita ingat dulu kan ada lagu itu, Ibu Kita Kartini. Kalau ini bukan, ini ibu kita Lili, wakil ketua KPK. Nah, sekarang ini bersalah dalam bidang apa? Ini kan salah di dalam kode etik. Ini berat mestinya. Mestinya berat. Jadi hukuman yang dijatuhkan itu juga membuat orang terheran-heran. Pasti berat banget nih. Mestinya berat banget. Tapi ternyata sekarang yang diumumkan, waktu kita lihat itu diumumkan di televisi itu ya, itu kan mengatakan dengan demikian telah melanggar aturan dan melanggar kode etik, maka dihukumin. Wah, hukumannya potong gaji 40% selama 12 bulan. Waduh,
Kalau melihat 40%-nya itu kan kelihatannya oke ya. Banyak ya. Banyak, ya kan? Ternyata yang dipotong tuh 40% tuh dari gaji pokoknya. Oh. Lah, sistem penggajian di Indonesia ini kan seperti ini, gaji pokoknya. Beliau itu kalau nggak salah sebulannya 4,5 juta atau 5 juta. Jadi kalau dipotong 40% kan dipotong 2 juta. Betul. Ya, tapi tunjangannya kan nggak dipotong. Oh. Wah, ini orang yang jadi bertanya-tanya, loh ini gimana nih? Kelihatannya hebat dipotong 40%. Ternyata kalau dirupiahkan tuh cuman kurang lebih 2,4 juta per bulan. Jadi kalau 12 bulan ya angler aja, cuman 25 jutaan kan. Jadi tunjangan macam-macam, tunjangan perumahan, tunjangan transport, tunjangan apa itu banyak itu sebetulnya dia terima sebulannya itu ada 100 juta lebih. Wow. Ya jadi sebetulnya hukuman ini juga tidak mengandung atau tidak mengikuti kaidah-kaidah hukuman yang benar itu sebetulnya kayak apa ya. Kalau dulu waktu kita waktu masih anak-anak itu, waktu kita sekolah SD, hukuman yang paling ditakutin oleh gurunya adalah kalau kuping kita diselentik kan, cetar, itu takut nangis. Iya, betul. Ya. Jadi awas ya anak-anak, kalau kamu nanti berbuat salah, ibu akan menyelentik kuping kamu. Jadi pada takut ya. Sudah lebih besar kelas 3, kelas 4, biasanya guru yang kereng-kereng itu awas ya, kalau berbuat salah tangan kita telapaknya itu dijeplek pakai penggaris kayu tuh ya. Ya pedas tapi tidak membahayakan, tapi udah takut, udah sakit ya. Dengan demikian hukuman sebetulnya yang efektif itu kan hukuman yang menyakitkan. Ya tapi ya kita tidak elok kalau ibu kita hukumannya itu seperti tadi anak SD atau bagaimana itu. Oh lebih bagus ini disabet pakai penggaris kan nggak begitu ya. Atau mau ikut itu apa yang sedang terjadi di Aceh itu kan kalau salah dicemeti ya. Kalau ibu kita ini kan ya nggak elok lah digituin kan ya. Hukum kita kan nggak ada yang seperti itu, maka dilakukanlah hukuman. Tapi hukuman ini kan harus yang menyakitkan, bukan hukuman yang tidak ada artinya. Lah sekarang pertanyaannya ini, kalau gajinya itu 100 juta lebih, ya, terus dipotong cuman 2 juta, itu apa 40%? Kan bukan kan? Kan 2 juta itu ya 2%. Lah kalau hukumannya itu didenda, dipotong gaji selama 12 bulan dan jumlahnya cuma 2 juta saja, itu menyakitkan nggak? Enggak sih. Nah kalau nggak menyakitkan kok hukumannya jadi seperti itu? Ya gimana? Jadi dari dasar-dasar konsep orang memberi hukuman ini kan cara kerennya itu kalau di manajemen itu namanya kan punishment sama rewarding. Ya. Nah, ini punishment sama rewardingnya tuh menurut ilmu manajemen dimanapun ya, ini salah. Karena hukumannya itu tidak menyakitkan. Memang ada yang ngomong hukuman itu tidak perlu fisik, ya. Tetapi yang paling berat tuh hukuman kalau secara ekonomi merugikan yang kena hukuman itu. Ya, jadi misalnya orang kalau berbuat salah maka akan terjadi penalti, dipotong gajinya. Nah, betul itu. Pakai teori itu kan, ini betul ini, dipotong gajinya kan. Tapi 40% dari gaji pokok. Bukan dari tunjangan. Bukan dari totalnya. Bukan dari total. Bukan dari take home pay-nya. Ya enak aja, take home pay-nya 100 juta lebih cuman dipotong 2 juta ya kecil. Ya apalagi hidupnya di Jakarta, 2 juta tuh mungkin makan malam untuk beliaunya ini kan 2 orang 3 orang udah habis tuh 2 juta itu. Ya jadi ini konsep hukumannya itu tidak betul. Ya kita nggak ngerti apakah Dewan Pengawas yang demikian banyaknya itu semua tidak paham atau kurang paham lah ya
bahwa hukuman tuh harusnya gimana. Hukuman tuh harus menyakitkan. Supaya apa? Supaya dia besok tidak berbuat lagi. Juga orang-orang lain yang selevel sama dia jangan berani coba-coba lagi seperti itu. Nah sekarang kalau misalnya lah hukumannya cuma kena 2 juta per bulan selama 12 bulan. Ya. Nah ini terus nanti yang lain ikut-ikut. Wah ini kalau begitu enggak apa-apa ya. Besok kalau posisinya sama ada orang yang kena terlibat. Seperti sekarang ini kan banyak yang terlibat nih. Kemarin tuh ada bupatinya Probolinggo. Katanya jual beli jabatan, ditangkap kan? Termasuk suaminya yang dari menjadi anggota DPR ya, itu ditangkap juga itu. Nah sekarang saya kalau jadi orang yang berpengaruh di KPK, wah mungkin saya mau datengin, gini dah, kalau you mau selamat nanti ya, you harus cari ini caranya begini, ya kan? Nah ini kalau ada deal lagi, karena kan kasusnya ini kan jual beli jabatan, ini bisa jadi ini jual beli solusi. Ya dah. Nah, aku dapat duit nih, orang kan nggak tahu. Ya kan? Paling kalau ketahuan didenda 2 juta. Sama dengan Ibu Wakil Ketua tadi itu kan. Ini kan sama sekali tidak benar nih. Ya kalau kita lihat itu ada ICW ya. Lembaga-lembaga orang yang memperjuangkan supaya korupsi di Indonesia itu makin lama makin hilang. Itu juga harusnya ini adalah diberhentikan dengan tidak hormat. Harus. Dan tambah sekalian masuk penjara. Karena ini betul-betul mencoreng wajah dari KPK yang sangat agung di dalam usaha membasmi korupsi. Tapi sebentar Bob, ini minta maaf sebelumnya ya. Sepertinya kan Bapak Ketua KPK kita dulu juga pernah kena kasus kode etik juga kan? Ya ini minta maafnya sama beliau ya. Ya memang itu sudah diputuskan juga. Ya dulu kalau nggak salah itu urusannya kan dia pulang mudik atau apa itu pakai helikopter mewah. Betul. Ya kalau nggak salah 1 kali itu katanya bayar ya. Kalau nggak salah 1 kali terbang itu 60 juta atau berapa itu ya. Wow. Nah ini kan juga dianggap sama Dewan Pengawas bahwa ini melanggar kode etik. Ya kok bermewah-mewah ya. Itu kan nyarter helikopter sendiri ya. Wah untuk pulang kampung atau apalah misalnya seperti itu ya. Kita nggak ngerti, pokoknya ada keperluan pribadi tapi naiknya charter helikopter, pesawat helikopter pribadi. Nah, dan itu memang sudah juga disidang dan putusannya juga ringan ya. Kirain berat banget. Iya, kata kalau nggak salah itu putusannya memberi surat peringatan tertulis. Ya, jadi mungkin sekarang mau ngambil putusan sama ini ibu kita wakil ketua tadi itu ya mungkin jadi biasa kan. Sesama bis kota kan tidak boleh mendahului. Jadi ini juga ewoh-kewoh. Wah, dulu itu my boss kan seperti itu. Hukumannya peringatan tertulis. Sekarang mestinya ya kalau ada kesempatan membela diri kan mungkin juga membela diri. Jangan gitu dong. Masa beliaunya cuma tertulis kok saya mau dihukum macam-macam. Ya udah. Gaji dipotong 40%, diteriakkan tuh 40%. Juga media-media konvensional cetak-cetak itu juga ada yang nulisnya besar itu. Dengan hukuman dipotong gajinya 40%. Tapi nggak ngomong gaji pokoknya. Pokoknya itu dihilangin. Ya jadi orang kalau bacanya nggak sengaja dipikir wah putusannya hebat. Ya kita bayangin yang namanya gaji itu kan take home pay ya. Wah kalau gajinya 100 juta dipotong 40 juta ya mungkin nangis ya dah. Ya dah. Kalau dipotongnya 12 bulan setengah miliar ya. Bisa buat beli rumah ya misalnya begitu. Jadi ini memang repot ya, kalau udah seperti ini repot ya. Para pejabat yang ada di Dewan Pengawas itu sebenarnya siapa sih mereka? Ya kalau kita lihat daftar namanya yang duduk di Dewan Pengawas itu kan ampuh-ampuh. Wah, luar biasa. Ya, dedikasinya kuat, integritasnya tinggi. Ya. Terakhir yang maaf
yang sudah almarhum, yaitu Hakim Agung dulu Artijo Alkausar, itu kan sudah meninggal. Itu juga duduk di dalam Dewan Pengawas. Jadi kalau kita lihat dari nama-namanya itu nama-nama besar. Ya, tetapi begitu duduk di Dewan Pengawas, kok putusannya tidak sama dengan waktu beliau jadi menjabat di tempat-tempat lain yang bukan di KPK. Ini juga dipertanyakan, ada apa? Padahal Dewan Pengawas ini kan dilantik dan dipilih oleh presiden sendiri. Lah kok putusannya mengecewakan banyak orang seperti ini, kan sepertinya kan juga nggak enak dong sama presiden yang lantik atau presiden yang milih. Wong presiden kita itu yang terkenal luar biasa kerjanya, integritasnya tinggi. Lah kok pilihan-pilihan orang-orang yang duduk sebagai Dewan Pengawas KPK yang seharusnya hebat, ya memang hebat waktu dipilih kan. Tapi pada saat mengambil keputusan-keputusan yang sangat vital, sangat esensial, itu kok melempem. Seperti kerupuk kalau sudah kena angin tuh melempem, tidak keras. Ini kan bikin malu yang ngangkat. Atau ada yang lain? Nggak tahu. Mungkin apakah kan umum kalau kita lihat di film-film itu kan ada itu yang mau ngambil putusan. Wah, ada yang kalau di film loh ya, ada yang ngancam kan, awas ya. Itu orang-orang didatengin terus dilunjukin, ini anak kamu kan, sekolahnya di sini kan, ini cucu kamu yang paling cinta kan, sekolahnya di sini kan, ini istri you kan. Nah itu kan ancaman-ancaman yang halus, kelihatannya memuji tapi ada sesuatu di belakang itu, ya. Atau kalau misalnya itu tadi anggota-anggota dewan tadi itu ada yang dulu punya masalah, ya kan? Wah, cuma ngomong aja, oh ya bagaimana dulu? Kamu dulu ada masalah ini gimana? Mau diterusin nggak? Misalnya begitu. Mungkin kan dia takut. Kalau takut ya wis lah, putusannya ikutlah. Monggo kulon derek bapak mawon. Nah gitu kan. Daripada saya juga kena masalah. Ini hancur. Ya, jadi kalau ini terjadi terus, ya negara ini hancur. Ya, posisi yang sangat luar biasa, yang harus menegakkan anti korupsi, kelakuannya kok sepertinya tidak terpuji. Ya ini gimana? Kasihan negara kita, ya. Apalagi bisa juga diduga ini jangan-jangan nih ekses karena undang-undangnya udah dirubah, misalnya seperti itu. Ngomong-ngomong, ini apakah ada hubungannya ya dengan Bapak Samintan yang tempo hari dibebaskan secara murni dari tindak pidana korupsi? Ya, itu Samintan itu kan tokoh luar biasa. Kalau nggak salah pengusaha dari Kalimantan, itu pengusaha batu bara, yang dia mempunyai izin untuk pertambangan batu bara, ya. Kaya raya nih. Tapi ya luar biasa. Orang kaya kan boleh kan. Orang kaya itu mulia loh. Jangan orang kaya itu dimusuhi ya, bukan ya. Ya, orang kaya itu mulia. Nah, sekarang itu kan ada kasus bahwa dia dianggap telah menyuap, kalau nggak salah anggota DPR atau apa ya, aku agak begitu kurang jelas. Itu 5 miliar rupiah untuk perizinan izin tambang tadi itu. Nah, Indonesia kan agak terkenal kan kalau masalah perizinan itu kan selalu harus ada oli-olinya. Ya, harus ada pelicin-pelicinnya ya supaya lancar itu. Lah ini kan waktu itu ada satu tuduhan bahwa dia dituduh telah menyuap 5 miliar kepada ibu siapa tadi itu ya. Ini juga ibu ini ya. Nah, ternyata setelah di dalam pengadilan itu dia dibebaskan. Nah, memang orang menjadi bertanya-tanya, loh, ini yang terlibat dengan kasus suap menyuap yang cukup besar, 5 miliar ya. Kalau tadi yang dipotong hukumannya kan cuma 2 juta. Ini 5 miliar nih ya. 2 juta 12 bulan 24 juta ya. 25 juta lah.
ini 5 miliar jadi besar ya. Ini kan juga dibebaskan. Ya, ini juga menjadi tanda tanya besar. Cuman kita harus mikir ya dalam sidang-sidang yang dilakukan untuk menyelidiki apakah betul dia itu melakukan suap atau tidak. Itu ternyata kesimpulan dari Hakim Tipikor itu bahwa Samintan ini tidak menyuap. Ya. Jadi dia adalah malah diperas. Ya, ada pemerasan yang dilakukan oleh yang tadi itu, sang ibu tadi itu. Oke. Yang oknum dari DPR apa itu tadi ya. Jadi pengadilan tipikor menganggap bahwa dia bukan menyuap tapi diperas. Nah, memang diperas sama menyuap itu garisnya tipis. Ya, karena yang terima suap kan juga ngomongnya akan ngomong seperti ini. Oke, you tak beri izin tetapi you harus menyuap saya. Kan enggak. Tapi urusan yang mudah dipersulit terus. Ingat toh apa yang dikatakan almarhum Gus Dur yang sangat kita hormati itu, kalau bisa dipersulit kenapa kok dipermudah. Nah ini jadi ngurus udah berkali-kali ketemu, sulit bilang nanti aku kaji dulu. Ya, permohonan you kita kaji dulu, akan dikaji. Ini sepertinya tuh kalau kata kalimat dikaji, nanti dikaji, akan dikaji dulu, pokoknya kaji itu begitu keramat. Ya, jadi kok nggak selesai-selesai, minta izin rekomendasi ini kok nggak selesai-selesai. Dia juga tidak mengatakan suaplah saya, enggak. Ya, tapi kan sebagai pengusaha itu kan inginnya urusan itu lihat beres. Iya, betul. Kalau perizinan beres, langkah berikutnya baru bisa jalan. Kalau perizinan belum beres, langkah berikutnya bisa bahaya. Maka ini ngejar-ngejar terus. Nah, kalau sampai terbukti bahwa dia itu diperes, ya kita nggak ngerti nih ilmu meresnya gimana. Iya kan? Tapi ya memang begitu, namanya dunia pengadilan itu ya seperti ini. Tidak selalu bahwa orang yang masuk dibawa ke pengadilan itu pasti dia bersalah, tuh ya enggak. Ya, dan memang tadi pengadilan itu kan jalannya harus pakai akal sehat lah, ya. Jadi memang fakta-faktanya kayak apa, saksi-saksinya kayak apa, karakter orang yang tadi itu menjadi tersangka tadi itu gimana, ya. Kan biasanya kan kalau dia residivis, sudah berkali-kali nipu, pada saat disidang kesekian kalinya ya udah mesti ini ya kemarin nipu-nipu terus, ya kali ini mestinya nipu karena nipu udah menjadi budayanya dia, misalnya seperti itu, ya. Terus kalau sebaliknya, kalau yang sudah yang dituduh menerima suap tadi itu, ya kalau selama ini ada track recordnya ya mungkin bisa saja, oh ini betul, ini berarti melakukan pemerasan. Pemerasan sama suap itu kan susah, tergantung siapa yang lebih dahulu. Ya, itu kalau yang nekat itu kan pengusaha-pengusaha Jepang, ya. Nggak cuma pengusaha lah, politikus Jepang juga begitu. Ya, dia sempat mengatakan kan juga ini ya isu ya, bahwa di Indonesia itu semua itu bisa ada jual belinya. Artinya itu apapun di Indonesia itu bisa dibeli. Nah, gitu tanya begitu. Yang penting kamu tahu harganya enggak. Ini kan bikin mencoreng kita di Indonesia ini kan. Masa Indonesia kok dianggap seperti itu kan? Ini sebetulnya kita nggak boleh marah karena ini persepsi dari orang luar. Kalau sudah seperti ini ya kita harus introspeksi. Kenapa ya kok kita dikatakan seperti itu? Ya, kan dibeli itu kan belum tentu pakai uang loh. Ya. Kalau zaman dulu perang dunia kapan itu ke-1 apa ke-2 itu kan juga ada itu. Kalau mau menjatuhkan pemimpin mana itu kan, oh kita bisa mengalahkan dia, kita bisa membeli dia, istilahnya seperti itu. Pakai apa? Wow, ya kan? Itu ada juga yang ngomong tuh, ya. Oh, kan banyak sekali itu pakai mata-mata, ya, pakai
Madam Butterfly misalnya seperti itu. Ya, terus bisa juga kita harus ajak entertain. Oke. Diajak main golf. Ya, main golf. Walaupun yang ngajak itu nggak bisa main tapi asal bisa bawa sticknya. Jadi lobby itu sebetulnya juga sama. Itu dalam rangka menggulkan keinginan yang ngajak lobby tadi itu. Nah ini juga begitu. Jadi kalau minta izin macam-macam terus dia ngasih kode. Oh ini kalau aku nggak ngasih berarti izinnya nggak turun. Ini pemerasan. Pemerasan itu ada yang halus, ada yang kasar, ya, ada yang smooth gitu kan, ada yang lewat pihak ketiga. Ada kan tuh Markus itu maklar kasus kan, hey, lu lagi ngurus izin ini ya, gini deh, ya, susah kalau nggak ada olinya, lewatkan saya, gitu kan, itu juga bisa. Ternyata itu koleganya deket sama pejabatnya tadi itu bisa. Ya, jadi kalau pengadilan sekarang menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Samintan itu adalah pemerasan, wajar kalau itu dilepaskan. Oke. Kalau ini sudah terbukti seperti itu, berarti yang meres tadi itu hukumannya harus ditambah. Harus ditambah. Iya, betul. Ini pejabat kok melakukan pemerasan. Ini kan menjatuhkan image dari pejabat juga. Ya, jadi ini juga harus dibasmi, nggak boleh. Ya, jadi sekarang kalau kita kepingin Indonesia maju, ya Indonesia tangguh, tapi dilakukan dengan betul ya. Jadi kalau ada putusan-putusan yang aneh, itu ya harus dipikirin benar, ya. Ya kita lihat filosofi kita kan alon-alon asal kelakon, ya boleh saja. Tapi jangan terlalu alon. Nanti nggak kelakon. Bisa terlambat semua. Kan repot. Ya jadi marilah kita konsekuen. Saya senang pakai kalimatnya dari yang sering muncul di YouTube itu kan. Marilah kita pakai akal sehat, ya ini. Ya jadi kalau semuanya akal sehat yang dipakai, ya saya kira kok Indonesia akan maju. Ya, Indonesia akan jadi tangguh asal kita mau betul-betul serius, nggak cuman lip service, nggak cuman jadi jargon-jargon saja. Well, kita lihat dari kompleksnya permasalahan yang ada dan menjadi sorotan publik, caruk-maruk segala macam di KPK ini, ada yang bilang gimana kalau KPK itu malah dibubarkan aja supaya anggarannya hemat lah, supaya nggak ada konflik lah. Menurut Bob gimana? Iya, ini pendapat ekstrim ini. Ya mungkin frustasi udah ya. Korupsi kok makin lama nggak habis itu, tapi kok KPK kelihatannya ribet melulu terus sama masyarakat gitu kan. Ya memang orang kalau frustasi kan ngomongnya bisa nekat. Apalagi kemarin kan dengar juga urusan-urusan tertentu sekarang dihandle sama kepolisian. Ya urusan-urusan yang gini sekarang dihandle sama kejaksaan. Ya padahal ada lembaga KPK. Ini ya kalau sudah seperti ini kan berarti kan KPK itu kan sama saja dengan tugas-tugasnya mereka. Kalau kejaksaan bisa, kenapa harus ada KPK? Kalau kepolisian itu dengan banyak direktorat-direktoratnya itu juga bisa nangani masalah-masalah korupsi, kenapa harus ada KPK? Ini kan juga menjadi wacana. Ya, kalau orang frustasi ngomong begitu, tetapi kan KPK kan dibentuk berdasarkan undang-undang, ya tidak semudah itu kan membubarkan KPK. Walaupun masyarakat bilang ini kan bisa menghemat, anggarannya untuk KPK itu berapa, terus uang yang diselamatkan itu berapa, kan nggak cucuk. Anggarannya lebih besar daripada uang yang diselamatkan, uang dari korupsi. Lah kalau pandangannya seperti itu ya repot. KPK ada itu kan terutama bukan soal menyelamatkan sekarang, tapi kan diharapkan yang akan datang supaya tidak ada korupsi lagi. Bukan lihatnya sekarang anggaran KPK itu 1 tahun misalnya katakanlah 20 triliun, terus uang yang diselamatkan dari korupsi ini cuman 3 triliun, berarti rugi. Ya bukan begitu.
Ya, karena ini investasi untuk menjadikan bangsa Indonesia itu menjadi bangsa yang bersih dari korupsi. Itu memang harus ada biaya. Ya, tapi sekarang kalau menjadi seperti ini ya gimana? Wong sekarang aja bingung kok. Ada yang bilang dikuatkan, ada yang bilang dilemahkan. Betul. Ya, terus yang menang kan yang dikuatkan nih. Yang dikuatkan tapi kok seperti ini. Ya ini susah. Ya, jadi itu semua kan persepsi yang timbul yang tidak bisa dipaksain. Jadi kalau ini memang mau baik, ya memang KPK harus kerja keras. Supaya jangan ada isu-isu dan bahkan nanti menjadi keras. Kalau KPK itu dibubarkan tenan, nah sekarang pegawainya yang ribuan itu yuk nanti kemana? Masalah lagi nanti. Ya, jadi sekarang ya kalau nanti pejabat-pejabatnya, ketuanya maupun macam-macam direktorat macam-macam itu terus no job gimana? Ya, jadi mereka juga harus sadar ya, jangan kalau performanya itu tidak bisa bagus ya, jangan salah nanti kalau misalnya ya DPR juga menyatakan itu ya bubar. Ya, tapi ya janganlah. Ya, di seluruh dunia itu pasti ada kok negara-negara itu namanya KPK itu ada, ya. Cuman kerjanya mungkin mereka tidak kita tidak tahu kan, karena kita tidak tinggal di sana. Ya, mudah-mudahan setelah kejadian yang rame tadi Ibu Wakil Ketua kita tadi itu ya mudah-mudahan jangan ada lagi agar supaya besok mungkin ada harapan. Amin. Ya, kita bisa hidup kalau ada harapan kan. Betul. Jadi ya denger lagunya aja itu, didengar terus. Lah kan ada itu judul lagunya, Harapan, Tinggal Harapan. Jadi itu. Dan sekian untuk episode kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa kalau Anda punya komentar, silakan dikirim melalui WhatsApp ke 0878 5590 7788. Jangan Anda lewatkan Out of the Box versi singkat atau pendek dalam program Underline yang setiap hari disiarkan di radio kesayangan Anda ini. Ikuti juga YouTube channel Om Bob Indonesia. Sampai ketemu di episode selanjutnya, Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Tentunya di Out of the Box membahas apapun yang Anda mau. Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau.